Percakapan antara tersangka Ahmad Arif Ridwanullah, 28, dan korban Rini Mariani, 50, di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat, diungkap polisi. Keduanya berada di hotel sejak Rabu, 24 April 2024, pagi. Sebelum pergi ke Hotel Zodiac, tersangka Arif pergi menemui korban di kantor untuk meminta tidak menyetorkan uang perusahaan ke bank. Korban diketahui bekerja sebagai kasir atau admin keuangan perusahaan, sedangkan pelaku merupakan auditor. Usai bertemu, Arif dan Rini kemudian menuju hotel tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Di dalam kamar, keduanya berhubungan badan sebanyak 2 kali. Tersangka sempat keluar kamar untuk mengantar pakaian kotor ke tempat laundry dan kembali ke kamar. Percakapan antara keduanya pun terjadi. Tersangka kemudian menjawab bahwa apa yang telah mereka perbuat hanya untuk senang-senang saja karena sama-sama mau. Korban lantas meminta pertanggungjawaban tersangka dengan menikahinya. Korban merasa takut karena uang yang dipegangnya merupakan uang perusahaan, tersangka bertanya mau dinikahi atau tidak. Kata-kata itu membuat tersangka sakit hati dengan korban hingga melakukan pembunuhan dengan cara membenturkan kepala korban menggunakan tangan kanannya dengan keras ke tembok. Hingga kepala korban terbentur di bagian kiri sehingga korban terjatuh di lantai dengan posisi telentang serta kondisi mata merem, namun kepala masih goyang-goyang. Selanjutnya tersangka mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri digunakan untuk menutup hidung korban. Saat itu, korban tidak melakukan perlawanan selama kurang lebih 10 menit hingga korban tidak bernafas lagi. Pukul 14.38 WIB, Arif mengambil uang setoran perusahaan sebesar Rp1 juta untuk membeli koper ukuran 24 inci. Namun, karena kopernya kecil untuk memasukkan korban, tersangka kembali keluar kamar untuk membeli koper baru berukuran 28 inci dengan harga Rp1.350.000. Terkait dengan hubungan personal antara tersangka dengan korban, kami sampaikan bahwa diawali dengan hubungan profesional, yaitu korban selaku pemegang keuangan daripada PT Kopi Cabang Bandung, dan si tersangka ini merupakan auditor. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kopi. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali. Yaitu pada bulan Desember dan 24 April, jadi 2 kali kan. Yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersebut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, yaitu kita mau bagaimana. Kemudian tersangka menjawab, ini kan cuma senang-senang saja, kita sama-sama mau. Kemudian korban menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk menikahi korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjam uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan
Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, ngapain ngurusin yang kayak gini? Saya nggak ikut-ikut, saya mau setor uang. Ngapain auditor kayak kamu? Brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan iskak mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana ketika ke Palembang tersebut tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Demikian Mas. Oke, jelas ya Mas. Jangan lupa subscribe ya.